Ini dia bukti nyata kalau dalam sepak bola, satu sentuhan ajaib bisa mengubah segalanya. Di laga puncak Piala FA musim 2025 sampai 2026 kemarin, Manchester City resmi angkat trofi usai menaklukkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 di Stadion Wembley. Penentu kemenangan? Gol gila karya Antoine Semenyo di babak kedua. Pemain asal Ghana ini bikin seluruh penonton takjub dengan eksekusi pakai tumit yang licin banget sampai-sampai kiper Robert Sanchez cuma bisa diam terpaku, nggak sempat gerak sedikit pun. Duel ini emang berjalan sengit banget, kayak perang buntu di tengah lapangan di mana kedua tim saling kunci strategi dan peluang emas rasanya kayak harta karun, susah banget didapat. Seperti biasa, City langsung bawa kendali sejak peluit awal bunyi. Bernardo Silva sama Rodri jadi otak gerak-gerik tim, muter bola ke sana kemari bikin pemain Chelsea sibuk lari kejar-kejaran. Sementara itu, Chelsea asuhan pelatih sementara Calum McFarlane mainnya santai tapi waspada, duduk manis di pertahanan sendiri, siap kabur serang balik kalau ada celah dikit aja. Angka statistik bilang City kuasai bola 56% lawan 44%, tapi soal tembakan bedanya tipis banget, cuma 9 lawan 7. Efektivitasnya juga belum nampak di babak pertama. Cuma 4 tembakan tepat sasaran dari City, Chelsea malah cuma punya 1 usaha akurat. Ada momen nyaris bikin heboh di paruh awal. Erling Haaland sempat nyundul bola masuk gawang, tapi VAR langsung batalin gara-gara Matheus Nunes yang ikut main di situ ketahuan offside. Chelsea juga sempat protes minta penalti pas Joao Pedro jatuh beradu badan sama Abdulkadir Husanov, tapi wasit bilang nggak ada pelanggaran, jadi skor tetap 0-0 pas istirahat. Pas masuk babak kedua, Pep Guardiola langsung gercep ganti strategi. Keluar Omar Marmoush yang kelihatan kaku banget, masuk Ryan Cherki yang lincah kayak kucing. Hasilnya, permainan City langsung berubah jadi lebih segar dan berbahaya. Cuma 2 menit jalan, Semenyo hampir cetak gol lewat sundulan yang melayang tipis di atas mistar. Chelsea mulai berani keluar dari cangkang, bahkan sempat bikin deg-degan pas sepak pojok Reece James nyaris jadi gol. Untung ada Rodri yang sigap nyapu bola dari garis gawang. Terakhir, bencana buat Chelsea datang di menit ke-72. Semenyo terima umpan di dalam kotak penalti, pura-pura mau main ke kiri, malah putar badan dan sontek pakai tumit ke pojok kanan. Gol gila! Chelsea berusaha bangkit, ada sontekan Enzo Fernandez sama sundulan Liam Delap, tapi belum beruntung. Kemenangan ini jadi juara Piala FA ke-8 sepanjang sejarah City, sekaligus trofi kedua mereka musim ini habis juara Piala Liga. Dan ya, Pep makin nempelkan namanya sebagai pelatih paling sukses yang pernah pegang kendali The Citizens. Penampilan anak buah Pep Guardiola pas taklukan Chelsea ada yang naik kelas, ada juga yang kelihatan bawa badan doang. Beda banget kondisinya. Antoine Semenyo jadi rajanya malam itu, dapat nilai 8 dari 10. Kenapa? Dia paling galak nyerang dari pinggir lapangan, bikin bek Chelsea pusing 7 keliling, dan yang paling penting dia bikin gol ajaib pemenang laga. Penilaian ini jelas banget, yang kerja keras dan kasih dampak besar dapat nilai bagus, yang lempem ya nilainya pas-pasan atau jelek. Di bawah Mister James Trafford cuma dapat 5. Dia agak gugup sih, padahal Chelsea jarang nembak ke gawang, tapi setidaknya nggak ada kesalahan fatal. Lini belakang secara umum aman. Nico O'Reilly jadi paling kece di situ, nilai 7. Mainnya tenang, bantuan serangan rajin, dan sukses bikin Cole Palmer mati langkah. Marc Guehi sama Abdulkadir Husanov sama-sama 6. Guehi kadang mainnya naik turun, tapi sempat kasih umpan manis ke Haaland dan sering jadi tembok pertahanan. Husanov kadang salah kendali bola, tapi untung larinya cepat jadi bisa netralin serangan balik lawan. Matheus Nunes juga 6, lumayan enak bawa bola maju dan berantem sama pemain tengah Chelsea. Di lini tengah, duet Bernardo Silva dan Rodri tetap jadi jantungnya permainan. Silva dapat 7, lari sana-sini nggak ada capeknya, tekan lawan terus, dan peran dia pas gol kemenangan itu krusial banget. Rodri yang baru sembuh cedera main lebih dari 1 jam, nilainya 6. Dia atur irama main biar tetap tenang, dan inget nggak? Dia yang nyapu bola di garis gawang pas Chelsea hampir menang. Mateo Kovacic masuk ganti Rodri juga dapat 6, bikin tengah lapangan tetap stabil walau lawan mantan timnya sendiri. Nah, lini depan ini yang paling beda nasibnya. Selain Semenyo kece abis, Erling Haaland dapat 6 doang. Striker raksasa ini emang belum bisa cetak gol di Wembley, tapi kerja keras dia buka ruang dan bantuin kawan nggak bisa diremehin. Sebaliknya Omar Marmoush jadi yang paling bawah, cuma 4. Parah banget mainnya, susah disambung bolanya, jarang kelihatan, pantas banget diganti pas istirahat. Jeremy Doku juga kurang bersinar, nilai 5.
Udah usaha lari ke pinggir tapi selalu dikepung rapat bek Chelsea. Berita bagusnya, Ryan Cherky masuk ganti Marmoush langsung kasih angin segar dapat 6, bikin serangan jadi lebih variatif dan serem lagi. Jelas banget deh kedalaman squad City itu kuncinya. Pep pinter banget ganti pemain pas lagi macet, dan semenyo buktiin kalau di tim sekelas City siapapun bisa jadi pahlawan asal siap manfaatin momen. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tidak ada yang baru, rekor lama pun dipecahkan, begitulah sosok Pep Guardiola. Kemenangan atas Chelsea ini bikin dia masuk lembaran sejarah sebagai pelatih pertama di Inggris yang sukses raih double piala domestik juara Piala Liga plus Piala FA sebanyak 2 kali. Pertama musim 2018,19 dan sekarang 2025,26. Belum ada Sir Alex Ferguson, belum ada Arsene Wenger, atau nama-nama besar lain yang sanggup capai ini. Dikutip dari Sky Sports, ini adalah trofi ke-20 dia bersama City, angka yang bikin orang geleng-geleng kepala. Mengingat sebelumnya nggak ada yang nyangka filosofi sepak bola indah bakal laku keras di negeri yang bangga sama fisik dan umpan lambung. Perjalanan Pep di Inggris ini ibarat naik gunung, berat di awal, tapi pemandangan di puncaknya luar biasa indah. Dulu banyak yang nyinyir, bilang gayanya terlalu lembut buat Liga Inggris. Tapi dia jawab semua omongan lewat piala demi piala, mulai dari juara Liga Perdana yang bikin heboh, sampai treble musim 2023 yang dianggap mustahil. Dan yang paling nyentrik, dia gagal juara Piala FA 2 kali berturut-turut sebelum akhirnya juara lagi kali ini. Bagi pelatih lain, kegagalan beruntun itu bisa jadi petaka. Tapi bagi Pep, itu cuma bumbu. Dia bilang kegagalan adalah cara alam bilang ada yang harus diperbaiki, dan dia buktikan itu dengan bangkit lebih garang. Dia juga bikin rekor lain bahwa City sejajar Liverpool sebagai klub dengan 2 kali double piala domestik, tapi bedanya Pep lakukan ini dengan permainan yang enak dilihat mata. Dia mengubah budaya klub dari sekadar kaya raya jadi identitas juara. Bukan cuma soal beli pemain mahal, tapi bikin sistem yang bikin pemain biasa jadi hebat, dan pemain hebat jadi luar biasa. Media olahraga dunia sebut ini dominasi tanpa tanding. Pep bukan cuma sekadar pelatih, dia arsitek yang membangun kerajaan sepak bola baru di Inggris. Namanya kini terukir tebal di sederet nama legenda, dan rekor ini cuma satu dari sekian banyak bukti kalau dia adalah salah satu pelatih terhebat sepanjang masa. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, itulah koleksi trofi Piala FA milik Manchester City yang kini mencapai angka 8. Angka ini bukan cuma hitungan biasa, tapi cerita panjang perjalanan klub dari bawah sampai jadi raksasa masa kini. Mulai dari kemenangan pertama tahun 1904, masa kejayaan di tahun 30-an dan 50-an, masa-masa sulit, sampai kebangkitan besar pasca tahun 2000-an. Dikutip dari catatan sejarah resmi klub, kini City makin dekat dengan Arsenal 14 gelar dan Manchester United 13 gelar di daftar tim tersukses kompetisi tertua dunia ini. Perjalanan ini bukan lurus mulus, penuh lubang dan tikungan tajam, tapi hasilnya sekarang manis banget buat para warga Kota Biru. Puncak modern dimulai tahun 2011 saat Roberto Mancini akhiri puasa gelar 35 tahun. Terus berlanjut dengan kemenangan telak 6,0 atas Watford di final 2019, skor terbesar sepanjang sejarah partai puncak. Lalu ada kemenangan dramatis atas MU di tahun 2023 saat perburuan treble, dan sekarang tambahan satu lagi lewat jalan terhimpit lawan Chelsea. Ada pola unik, kemenangan City seringkali datang dengan cara yang beda-beda. Ada yang lewat badai gol, ada yang lewat pertahanan mati, dan ada yang lewat momen ajaib kayak gol tumit Semenyo kemarin. Tapi satu hal tetap sama, mental juara yang makin mengakar kuat. Yang paling keren, 8 gelar ini rata-rata diraih dengan gaya permainan yang dielu-elukan banyak orang. Jarang banget City juara dengan cara kotor atau main kasar. Mereka menang karena lebih pintar, lebih rapi, dan lebih sabar. Statistik menunjukkan dalam 8 kali jadi juara, mereka cuma 2 kali kebobolan lebih dari 1 gol di partai final. Ini bukti kalau fondasi utama mereka bukan cuma serangan tajam, tapi benteng pertahanan yang kokoh. Kemenangan kali ini jadi penegas posisi mereka. Bukan cuma tim kaya raya baru, tapi tim dengan sejarah panjang, warisan juara, dan masa depan yang sepertinya bakal makin mendominasi. Bagi supporter, angka 8 ini bukan sekedar statistik. Ini tanda kalau kita pernah ada di sana, kita pernah menang, dan kita terus bertambah hebat. Dulu Piala FA dianggap turnamen remeh bagi tim besar. Tapi sekarang, ini ajang pembuktian. Dan City sudah membuktikan berkali-kali kalau mau juara harus lewat jalan kami. Sejarah masih terus ditulis, dan tinta biru langit makin mewarnai halaman-halaman baru buku emas sepak bola Inggris.